Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini ukuran penyebaran atau keragaman dari suatu data. Kalau kemarin kita sudah belajar ukuran pemusatan, ukuran letak, sekarang ukuran penyebaran dan keragaman. Ukuran penyebaran itu berguna untuk mencegah kesalahan dalam suatu penarikan kesimpulan. Nah, ukuran penyebaran ini biasanya dapat digunakan pada populasi atau sampel yang bertujuan mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran yang kita pelajari hari ini adalah rentang atau range, deviasi rata-rata atau mean deviation, kemudian variansi atau keragaman, dan standar deviasi. Baik, sekarang ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, atau data tidak dikelompokkan atau data tidak berkelompok, sama saja ya. Rentang, apa itu yang dimaksud rentang? Rentang itu selisih antara nilai tertinggi dikurangi terendah. Ini rentang atau range dari nilai terbesar atau tertinggi dari suatu kumpulan data, baik itu populasi atau sampel, dikurangi nilai yang terkecil, maka itu disebut rentang dari data tersebut. Kemudian deviasi rata-rata atau mean deviation adalah mengukur besarnya variasi atau selisih dari setiap nilai dalam populasi atau sampel dari rata-rata hitungnya. Nah, ini rumusnya. Ini untuk populasi sebetulnya hampir sama aja dengan sampel ya, rumusnya sama aja, hanya biasanya kalau populasi rata-ratanya ini simbolnya mu. Ya, mu. Kemudian jumlah datanya n besar. Tapi kalau sampel di sini x bar, rata-ratanya x bar, kemudian ini jumlah datanya adalah n kecil. Nah, kemudian rumus untuk mencari variansi atau standar deviasi, sekali lagi ini yang saya jelaskan dari tadi adalah untuk data yang tunggal dulu ya, nanti kita ke data yang berkelompok. Variansi atau keragaman adalah rata-rata hitung kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Jadi untuk populasi ini simbolnya seperti ini, to kuadrat. Kalau untuk sampel ini S kuadrat. Nah, ini adalah simbol dari variansi atau keragaman suatu data. Ya, hampir sama rumusnya. Hanya di sini rata-ratanya tadi pakai mu kan kalau populasi, kalau sampel pakai X bar. Jadi setiap data dikurangi rata-ratanya dulu, kemudian dikuadratkan di jumlah. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian ini n besar, yang kalau sampel di sini n-1. Kemudian standar deviasi dari mana? Standar deviasi ini harus kita ukur dulu variansinya. Standar deviasi tinggal akarnya saja. Kalau populasi ya akarnya ini. Kalau sampel ya akarnya ini. Akar dari S kuadrat itu disebut standar deviasi. Ini kan rumusnya ya. Nah, ini akar dari sampel ini adalah disebut standar deviasi. Atau biasanya cuma S itu aja, S atau to gitu aja, tanpa kuadrat. Tanpa kuadrat simbolnya. Jadi ini kalau akar S berarti S atau ini to untuk populasi, kalau untuk sampel S aja. Kemudian koefisien variansi itu standar deviasi S dibagi X bar dibagi rata-rata hitung kali 100%. Nah, itu disebut koefisien variasi atau variansi. Ya. Nah, ini ada simbol aja ya. Tadi kalau simpangan baku kok ada lagi. Simpangan baku ini sama saja dengan standar deviasi. S kan untuk sampel. Kalau populasi ini bentuk to. Kalau variansi atau keragaman untuk data sampel S kuadrat, kalau ini to kuadrat. Rata-rata untuk sampel X bar, untuk populasi bentuknya mu. Ya. Oke.
Nah, coba sekarang kita latihan. Hitung nilai rentang, nilai deviasi rata-rata, dan standar deviasi data dari data berikut. Nah, dari data berikut ini. Nah, data ini kan data tunggal toh, bukan data kelompok. Kalau data kelompok ada kelasnya. Kelas berapa, kemudian ada interval kelasnya. Ini enggak toh. Ini tunggal. Ini hanya dibuat dalam bentuk tabel aja. Tahun 1997 sampai 2001 pertumbuhan ekonominya berapa persen. Ini data tunggal, nggak ada interval kelasnya, nggak ada. Ya, sekarang kita cari nilai range dan deviasi rata-rata, standar deviasi. Baik, kita langsung masuk ke Excel saja. Oke. Nah, ini ya datanya tadi. Oke. 1997 pertumbuhan ekonominya sekarang 4,9% dan sebagainya, ini datanya. Nah, ini kita buat dalam bentuk, saya besarkan dulu ya. Nah, gitu. Dalam bentuk Excel, kita masuk di Excel, program Excel. Oke. Ini. Ya, ini datanya tadi. Ini data tadi, ya. Ini data tadi. Saya blok ya, data tadi. Ini data ini ya. Oke. Kemudian saya buat di sebelahnya buat kolom X dikurangi X rata-rata. Jadi X ini dikurangi X rata-rata, saya masukkan di sini. Ya. X dikurangi X rata-rata, XI dikurangi X rata-rata. Kemudian ini kita mutlakkan. XI dikurangi X rata-rata kita mutlakkan. Masukkan di sini, dimutlakkan. Dimutlakkan. Kemudian setelah dimutlakkan dikuadratkan, masuk di kolom ke-5 ini. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ini kita pertanyaan tadi disuruh mencari rata-rata dulu. Nah, contohnya syaratnya ini kita jumlah dulu. Ini ketemu 2,7. Saya ulangi ya. Saya praktekkan, kita jumlah sama dengan baik, sama dengan G sum atau sum, buka kurung, kita blok yang akan kita jumlah, kita tarik sampai di batas ini, kita tutup kurung, kita enter. Nah, jumlahnya 2,7 ternyata. 2,7 kita cari rata-ratanya, berarti ini dibagi berapa? Ini ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Di situ ketemu 0,54. Saya ulangi biar kalian jelas. Sama dengan 2,7 dibagi 5. Enter. Oke. 0,54 ketemunya. Oke. Kita cari ringnya. Ringnya berarti nilai terbesar dikurangi terkecil kan? Oke. Di sini saya sudah ngitung ketemu 18,6. Dari mana? Saya ulangi. Oke, nilai terbesar dikurangi terkecil. Yang terbesar yang mana? Yang terbesar 4,9. Dikurangi ini, ya. Dikurangi ini, berarti min ini ya kan? Min 13, nah, sama dengan 18,6 ringnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan sebelum mencari min rata-rata atau deviasi rata-rata, kita buat kolom ketiga. Ini XI, jadi ini dikurangi rata-rata, dimasukkan di sini. Di sini ketemu 4,36. Dari mana? Saya praktekkan. Oke. 4,9 dikurangi rata-rata. Rata-ratanya tadi mana? Ini
0,54 enter. Kemudian kalau ini saya hapus dulu. Oke, saya tarik aja ini. Nah, loh kok beda? Nah, karena ininya jalan terus. Nah, kalau ini nggak bisa ditarik aja, karena kalau ini ditarik berarti ini kurangi 0 kan tetap toh. Nah, untuk membuat, karena yang mengurangi adalah tetap kolomnya di sini di B22, maka rumusnya ini sebelum C16 kita kasih dolar. Kita kasih dolar. Kemudian di belakang huruf B juga kita kasih dolar. Nah, berarti tetap pengurangnya tetap di Excel ini min rata-rata. Kita enter. Nah kalau seperti ini maka ini dikurangi ini. Kalau tadi jalan terus, ini dikurangi 0. Kemudian yang ini dikurangi ini terus. Di bawah ini ada apa? Kalau ini kita tarik gitu aja, rumusnya akan sama. Nah, oke ya. Kemudian kita mutlakkan. Nih, yang positif tetap positif, yang negatif jadi positif. Taruh di kolom sebelah. Kemudian buat lagi kolom sebelah, ini dikuadratkan. Kolom yang keempat, di kolom kelima ini dikuadratkan. Ini 4,36 dikuadratkan ketemu 19,01. Dari mana? Nah, nyoba saya ulangi ya. Oke, sama dengan ya. Ini kita klik, mana yang akan dikuadratkan? Ini, kita klik. Kemudian cari model seperti topi, insert ya di laptop kalian seperti topi ini. Dikuadratkan berarti pangkat 2. Enter. Udah. Nah, ini berarti kuadratkan. Nah, ini langsung ditarik aja. Nih. Oke. Kemudian ini penjumlahan. Penjumlahan sama dengan yang tadi. Sum, buka kurung, mana yang akan kita jumlahkan? Nih. Oke, sampai di sini. Tutup kurung, enter. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab. Untuk yang ring sudah terjawab. Ring nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ini ketemu 18,6 ya. Ketemu 18,6 sudah. Nah, sekarang median. Bukan median MD, mean deviation. Ini kok ketemu 5,96 dari mana? Kita lihat ini rumusnya. Sigma XI min rata-rata dibagi N. Ini yang mana? Ini kan? Ini yang mana? E21. Nah, sigma XI min X rata-rata dibagi N. Ini kan? Ini kita jumlah tadi ini X min X rata-rata. Ini kan X rata-rata dikurangi X rata-rata tadi dibagi N min 1. Dibagi N saja. Minnya ya, dibagi N saja. Oke. Jadi ini oke, dibagi N. N-nya berapa? 5. Nah, kemudian sekarang cari keragamannya ini. Variansi atau keragamannya ini rumusnya. Jadi ini hasil ini. Oke. Ini ya. Ini kan hasil dikuadratkan toh, di penjumlahannya sudah dikuadratkan dijumlah dibagi N min 1. Ya. Ini ya dibagi N min 1. N-nya berapa? 5. Min 1 4. Udah langsung. Temu 63,943. Kemudian standar deviasinya gimana? Tinggal akarnya ini aja kan. S tadi atau S saja. Standar deviasinya akarnya ini. Akarnya ini adalah S Q R T.
SQRT akarnya mana? Akarnya ini. Enter. Dah. Rumusnya saya ulangi ya. Saya ulangi. Ketik sama dengan SQRT. Buka kurung, kita blok yang akan dikuadratkan, tutup kurung, enter. Nah, ketemu standar deviasi. Nah, ini contoh untuk data tunggal atau data tidak berkelompok. Nanti di pertemuan selanjutnya saya jelaskan bagaimana menghitung pada data yang berkelompok. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.